Yang saya dapatkan dari kuliah di HPT itu banyak Mas. Terutama yang membedakan kita dari jurusan-jurusan lain itu adalah ilmu-ilmu dasar. Jadi yang sekarang masih belajar di HPT, harapan saya kalian itu fokus pada ilmu dasar seperti entomologi, dan beberapa saya banyak ikut aktivitas yang eksternal seperti perlombaan-perlombaan, jadi mengikuti kontes yang diadakan oleh ikatan profesi, dulu itu ikatan profesi Perhimpunan Entomologi Indonesia itu. Jadi bisa punya banyak wawasan dan teman. Kalau dukanya nggak banyak sih, karena saya tidak ngekos, jadi mungkin saya capek saat pulang ke rumah. Dulu saya Hmm, di kantor. berarti sama. Ya, seperti itu deh. Terus gimana? Ya, terus anu, ada yang masih bingung mengenai apakah jurusan yang apakah HPT itu jurusan menjanjikan atau tidak, dan bagaimana dengan prospek kerja alumni HPT itu Mas. Kan masa temanku bilang ke Mas, HPT iki engko gawenane gur nyemprot gitu Mas. Oke, oke, itu berarti masih belum banyak yang ketahui ya. Sebenarnya jurusan Ya, HPT kita itu gimana? ya. Termasuk diunggulkan. Terus Setahu saya saat anu, dari profil jurusan kan kita ya, masa temanku bilang ke Mas, HPT saat iki saya engko kuliah itu gawenane gur jurusan HPT itu nyemprot gitu Mas. paling paling bagus dalam SDM pengajarnya, jadi nomor satu se-Paperta. Kemudian beberapa Wow, jurusan ya. HPT di kampus lain juga posisinya juga Terus kuat. Setahu saya saat itu terkait dengan anu, sebenarnya SDM kan di masa beberapa kampus HPT besar iki di engko Indonesia itu gawenane gur SDM HPT itu nyemprot gitu Mas. bagus. Kemudian apakah HPT itu penting dipandang dari setelah kerja? Jadi untuk contoh saya sendiri ya, Wow, ya. jadi jurusan HPT itu saat bekerja itu tidak ada perbedaan dengan jurusan yang lain. Dipandang dari antara setelah HPT, pemuliaan, untuk contoh saya teknik Wow, kimia, ya. pasca panen. Jadi Mhm. jurusan HPT itu saat bekerja itu dan sosial ekonomi itu posisinya setara. Jadi bagaimana kita memposisikan diri jadi yang lebih lebih unggul atau tetap biasa aja itu tergantung peran kita. Cuman saat awal itu kita posisinya setara. Itu kalau di tempat kerja saya. Kalau peluang HBT secara keseluruhan itu banyak deh. Yang pertama, jika kalian setelah lulus itu kebanyakan cita-citanya itu ada yang ingin ASN atau PNS. Nah, peluang yang sering dibuka untuk HPT itu banyak. Yang pertama itu POPT. POPT itu yang sering dibuka itu POPT untuk Kementerian Pertanian, dan POPT karantina pertanian. Nah, di situ membutuhkan banyak SDM untuk POPT, dan untuk POPT karantina pertanian itu bisa wawasannya sampai ke global karena komunitasnya itu bisa sampai antar negara. Dan memang nantinya POPT karantina pertanian itu kedepannya karirnya bagus karena pengembangan SDM di sana itu cukup baik. Kalau kalau di penasaran nanti kalian bisa punya kakak sekalian yang pasca sarjana atau di UGM atau di USU, itu banyak yang tentang ASN karantina yang S2 di kampus kita. Kemudian bekerja di swasta, satu perusahaan perkebunan. Kemudian bisa jadi bekerja sebagai peneliti atau tenaga teknis di perusahaan perkebunan seperti Astra Agrostari, RAPT, perusahaan kertas, Iswes, perusahaan benih. Jadi kalau biasanya
di SWS itu sebagai seed healthy tester, jadi berhubungan dengan deteksi dini, bisa menggunakan alat PCR, pakai ELISA dan TIBA, seperti itu. Kemudian untuk yang disampaikan tadi, untuk nyemprot-nyemprot, sebenarnya tidak sesimpel itu deh. Kalau HPT biasanya pekerjaan yang diberikan itu yang pertama sebagai marketing, jadi area marketing manager. Jadi dia bertugas untuk menyuluh dan memasarkan produk dari suatu perusahaan agrochemical. Dan coverage areanya juga cukup luas, biasanya antara satu provinsi atau satu provinsi dibagi dua gitu. Jadi memang tanggung jawabnya cukup berarti untuk proses perlindungan tanaman. Yang kedua, selain marketing bisa jadi formulator. Formulator itu artinya dia itu melakukan percobaan di suatu lahan yang nantinya teknologi yang di perusahaan agrochemical itu diuji, yang hasil pengujian langsung atau penelitian langsung itu nanti bisa dilihat masyarakat atau petani langsung, jadi petani bisa menerapkan teknologi yang disampaikan. Kemudian ada juga yang berwirausaha. Alumni dari MHPT itu ada yang sukses di daerah Jawa Barat sebagai budidaya jamur tiram. Usahanya cukup luas, pasarnya bisa hampir sepulau Jawa. Itu jika S1 pengen bekerja. Dulu saya melanjutkan studi itu lewat sponsor Kementerian Keuangan. Sebagai informasi aja, LPDP di bawah Kementerian Keuangan itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa S1 fresh grad ataupun yang sudah bekerja. Nah, yang menjadi titik penting adalah pertanian itu merupakan satu dari 6 prioritas utama Kementerian beasiswa BUMN, beasiswa LPDP. Jadi kita itu masuk dalam ring pertama dalam proses seleksi. Banyak kakak kelas kita itu yang diterima di kampus Belanda, di Wageningen University, ada yang di Amerika, terus ada yang di Jepang, yang di Australia juga ada. Itu rata-rata mereka dapat beasiswa dari LPDP, ada yang dari AAS, Australia Award Scholarship, ada yang dari beasiswa pemerintah Jepang juga ada. Dan mereka tidak kesusahan dalam mencari beasiswa tersebut asalkan adanya. Kemudian apa program studi setelah lulus dari S1 HPT? Sebenarnya banyak. Yang pertama bisa patologi, karena saya juga mengambil itu, terus entomologi, terus pengendalian hama terpadu. Di Indonesia sudah ada program studinya, kalau mau ada di Bogor atau di Amerika. Ada itu Mas Andika itu yang mengambil PhD itu. Kalau pengen bertanya bisa ditanyakan langsung. Terus bisa ke kampus-kampus Eropa, bisa mengambil bioinformatika, jadi pengendalian pendekatan molekuler, statistika molekuler untuk hama penyakit. Di Wageningen bisa ambil plant science, khususnya entomologi, fitopatologi gitu. Itu terkait program studinya. Nah, kalau setelah lulus S2 dari S1-nya PT, banyak yang bisa dikejar. Tentunya sekarang bisa mendaftar PNS. Peneliti PNS itu biasanya mendaftar yang paling utama itu di LIPI dulu. Cuman sekarang di LIPI itu harus mewajibkan S3. Nah, tapi bisa ada tempat lain seperti di Litbang Pertanian. Ada juga yang bekerjanya sebagai peneliti di
Badan Tenaga Atom Nuklir Batan itu bisa, terus di BPBUGEN, pokoknya banyak itu untuk litbang bertanya itu di pusat penelitian kopi kakao, atau menjadi staf pengajar, jadi dosen di kampus swasta atau negeri. Jadi sebenarnya banyak mas, itu yang umum, yang lainnya juga banyak, ada yang keluar dari HPT, ada yang menjadi bankir, bekerja di perusahaan bank, ada yang bekerja di perusahaan retail juga bisa. Jadi itu mengedepankan alma mater S1. Seperti itu mas. Jadi bisa spesifik jurusan atau bisa spesifik dari alma mater. Diambil S1 semua jurusannya gitu. Seperti itu gambaran untuk peluang setelah lulus. Ada lagi atau tanya jawab? Dengar suara saya? Halo? Paten ono kipasnya. Dengar gak suara saya, Dek? Dengar mas, dengar. Iya. Ada pertanyaan atau lanjut ke diskusi mungkin? Apa mas? Masih ada yang bertanya atau bisa diskusi atau apa kegiatan kamu? Oh, masih mas. Kan di Fakultas ini banyak organisasi. Nah, Mas Aris tadi mengikuti salah satu organisasinya. Oh ya, saya ikut di MHBT efektif itu dua tahun. Tahun pertama itu sebagai anggota karena baru masuk. Terus yang di tahun kedua saya sebagai salah satu pengurus. Dulu di zaman kepemimpinannya Mas Danar Wicaksono. Sekarang masnya jadi dosen di UPN. Itu ya banyak aktivitasnya. Ya intinya ikut organisasi itu banyak keuntungannya, terutama kita itu bisa tahu cara berkomunikasi dan membagi tugas. Intinya belajar kepemimpinan, kemudian bisa mengenal teman kita atau kolega kita dari kampus-kampus lain nanti kalau ada event-event yang sifatnya kolaborasi. Seperti itu ringkasannya, Dik. Terus ada lagi? Motivasi untuk motivasi yang diberikan Mas Aris untuk mahasiswa sekarang kan sekarang mahasiswanya banyak tugas, laporan gitu Mas. Semua pada ngeluh. Oh, karena sedang work from home ya. Sebenarnya Ya, kegiatan kuliah seperti ini. Kalau dari saya
karena dari seminar itu banyak sertifikat digital yang diberikan, nantinya akan memperbaiki CV kalian. Jadi kalian pernah ikut seminar ini, jadi selama mungkin bekerja di rumah itu bisa mendapat, bisa terus bisa juga untuk yang tugasnya banyak, sebenarnya itu ini apa, memang harus waktunya literasi di jurnal itu harus diperbanyak. Memang itu memang untuk orang-orang yang memang belum terbiasa akan kesulitan. Cuman sebenarnya banyak kemudahan, bisa aja menggunakan aplikasi Google Scholar. Jadi itu mencari literasi akademik secara spesifik. Jadi tidak pakai search engine yang umum, Google biasa, tapi ketika aja Google Cendekia atau Google Scholar, nanti akan dipercepat. Terus kemudian manfaatkan repository dari kampus. Jadi kan banyak jurnal atau skripsi, tesis yang di-share secara terbuka di beberapa kampus, itu nanti bisa diakses untuk gambaran aja, untuk menulis tugas atau siapa tahu terinspirasi dari itu. Jadi untuk yang sekolah, untuk yang kuliah itu, untuk yang sedang, karena di beberapa kampus itu skripsi dengan hanya studi literatur itu diizinkan karena COVID ini, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kunjung, ya apalagi deh, halo Mas. ya, ada pertanyaan lagi? Bagaimana pendapat Mas Haris mengenai mahasiswa yang salah jurusan, misalnya saja salah masuk di HPT, dan cara meyakinkan bahwa HPT ini merupakan jurusan yang menjanjikan, gitu Mas? Oh, seperti ini. Mungkin kalau dia masuk HPT terus merasa ini ya, menyesal gitu ya, wah kok saya masuk salah jurusan gitu. Ya. Sebenarnya ini mungkin dari tadi bisa juga karena informasi setelah lulus itu lowongan pekerjaannya itu bagi dia tidak menarik. Tidak menarik itu bisa kemungkinan utamanya informasinya terbatas tentang peluang-peluang tadi ya, yang saya sampaikan. Mungkin dikasih tahu, oh ternyata HBT itu bisa bekerja dengan IT juga, misal menggunakan precision farming yang sekarang sedang gencarnya menggunakan teknologi 4.0 untuk mengatasi masalah pertanian, terutama HBT. Itu mungkin dikasih tahu tentang apa ya, inovasi-inovasi yang akan ternyata HBT itu bisa. Kemudian tentang dasarnya, kan jurusan HBT itu ini loh, bisa memakai alat molekuler. Itu kan nanti rencananya bisa aja nanti setelah lulus itu tidak harus ke HBT, tapi nanti bisa aja di salah satu lembaga riset yang menggunakan instrumen yang sama, instrumen molekuler, tapi mungkin pekerjaan objeknya juga tidak terkait langsung dengan HBT, cuman dapat skill di situ. Kemudian mungkin perlu adanya audiensi dengan dosen-dosen yang jejaringnya tinggi, jadi semacam kayak diskusi terbuka atau mungkin telekonferensi ini untuk memberikan tambahan wawasan terkait dunia dunia akademik ataupun dunia industri.
Kemudian untuk kegiatan yang di kampus, kenapa biar tidak bosan? Ya banyak. Kalau akademik bisa belajar bareng dengan teman atau perbanyak olahraga. Kalau saya dulu sering pulang, habis pulang main. Jadi ya kuliah pulang main. Jadi tidak melulu belajar. Jakarta itu seperti apa? Yang spesifik pengen keluar atau dia kesusahan pelajarannya atau gimana? Kayak kesusahan gitu mas. Hah? Gimana mas? Kayak kesusahan. Kesusahan ya? Ya. Oh. Kalau kesusahan tentang mata pelajaran secara ringkas sih, kalau saya dulu mencari ini informasi di kampus-kampus. Misal kalau saya dulu sering nyari di kampus luar negeri informasinya. Kalau sekarang bisa juga pakai repository beberapa kampus di Universitas Jember ada yang terbuka itu, semua skripsi bisa diakses. Di IPB juga semua bisa diakses. Jadi kalau kesusahan mencari informasi sebenarnya udah ada yang teratur literasinya, tinggal akademiknya harus mensitasi. Itu diawali dari itu dulu. Nanti kalau dirasa kurang baru nyari yang informasi utama. Informasi utama biasanya dari jurnal. Tuh. Dan kalau jurnal itu kalau belum terbiasa memang susah. Kalau mau mudah itu dari skripsi yang sudah diterbitkan. Tuh, sekarang mudah kok. Banyak repository kampus-kampus yang dibuka. Kalau di UGM harus diakses dari kampus soalnya. Nggak bisa keluar. Kalau keluar hanya keluar abstraknya saja. Tuh. Oh ya, Mas kan sekarang kan Indonesia kan Mas Aris itu merupakan seorang peneliti yang notabene itu harus di lab atau di lapangan. Padahal sekarang itu dilarang untuk keluar rumah. Nah, bagaimana apa yang Mas rasakan sekarang terkait pandemi ini? Adik-adik mahasiswa, yang pertama itu tetap jaga diri, karena belum tentu juga kita sakit, cuman kan nanti kita bisa dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin metabolisme tubuhnya tidak sekuat kita gitu. Jadi kan yang jadi bahaya dari COVID ini kan dia dari informasi artikel akademik dari Cina itu kan 80% orang terinfeksi social distance itu diterapkan itu karena mungkin salah satunya itu, daripada kita menegur nggak enak, mending social distance itu semi menganggap kita semuanya positif. Jadi sampai waktu inkubasinya itu selesai, itu kita mengurangi berinteraksi, terutama orang-orang yang baru. Tuh. Sekolah ikut yang anjuran sekolah. Nah, terus terkait yang sekolah, kendalanya terkait dengan
gampang sama penelitian yang di lab.
mulai diskusi kita pada kali ini supaya
Halo, halo. Oh iya, ini sedikit info aja tadi. Kenapa ganti orang ya? Soalnya kayaknya si Fadli tadi agak bermasalah sinyalnya. Jadi mohon maaf. Ini demi kelancaran agenda kita yang telah diagendakan sejak beberapa hari yang lalu, maka diputuskan untuk kemudian mengganti moderator seperti itu. Nanti kita mungkin tunggu dulu ya, Mas Arisnya buat masuk. Oh iya, Mas Aris sudah masuk. Halo, Halo Mas. yuk. Oke Mas. Sorry ya Mas tadi di Iya, nggak apa-apa. ya soalnya si Fadli itu kayaknya sinyalnya agak trouble gitu Mas. Trouble. Ini tadi sampai mana mungkin Mas? Bisa lanjutkan aja. Eh, tadi itu bagaimana mahasiswa itu bagaimana yang dilakukan mahasiswa ini terkait kondisi apa social distance ya atau Oh ya. PSBB ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa ikuti aja aturan dari pemerintah dan mungkin kalau mahasiswa ya kampus terkait. Terus bagi yang mahasiswa tugas akhir kayak penelitian, skripsi itu sebaiknya konsultasi dengan dosen pembimbing itu intensif, bisa lewat WA atau apapun lah. Jika ini sebagai saran aja, karena ini efektif di kampus lain. Jadi untuk penelitian itu baru mulai atau belum ada progres sama sekali, itu bisa mengajukan ganti judul atau mungkin ganti metodenya bisa pakai review. Jadi jurnal bukan jurnal, skripsinya itu pakai review, jadi ambil dari beberapa literatur untuk menarikan kesimpulan. Metodenya banyak, review biasa atau kalau mau yang lebih rumit itu pakai meta analisis, jadi kayak ngumpulin 50 atau 40 jurnal dibikin kayak satu ide gitu. Waduh. Itu nanti bisa jadi skripsi, bisa jadi tulisan, jadi jurnal juga, atau pakai systematic review. Ini sebenarnya harus dengan rekomendasi dosen. Iya, Terus pasti itu. yang masih kuliah ya ikuti aja. Bisa misalnya kalau bosen bisa pergi kemana, yang penting tahu prinsip social distance kalau itu masih memungkinkan. Iya. Jadi sebenarnya nggak banyak kendalanya, kebanyakan bosen. Iya Mas, pasti itu kan kalau di rumah tuh biasanya cuman ngapain ya kalau kuliah kan habis kuliah main atau ada kegiatan lain lah. Jadi nggak jenuh gitu Mas. Ya kan bisa ini pakai kayak aplikasi telekonferensi kan, bisa saling reuni mungkin 2 minggu Yes, sekali. bisa sih Mas. Ya, kayak Meet, Google Meet kan bisa. Itu kan udah gratis dari UGM.
atau pakai Zoom. Kalau Zoom kan bisa harus ada yang berbayar kalau bisa untuk lama gitu. Cuman Oke, Mas. untuk apa ya, yang bosennya kan itu, kalau bosen kan eh, hiburan solusinya. Sama di rumah apa Mas cuman nge-game paling kalau anak cowok ya. Iya nggak apa-apa nge-game online. Iya sih Mas, benar-benar. Mungkin Atau bisa usaha juga bisa sekarang, jualan. woi. Kalau aku nanam sih Mas di belakang rumah. Oh iya, bisa itu. Gawe kebun dewi. Oke, mungkin lanjut ke selanjutnya Mas. Ini karena tadi sudah Mas Aris menyampaikan banyak hal. Sekarang mungkin dari teman-teman kita buka apa ya, kesempatan untuk bertanya kayak gitu. Nah, ini adakah yang ingin bertanya kepada Mas Aris ini sekitar dunia setelah kuliah ini kayak gimana? Atau hal di luar itu nggak masalah, ya Mas ya? Iya boleh lah. Siap. Oh ya, ini aja intermezzo aja ya. Jadi tadi mungkin saya belum perkenalan. Nama saya Arroya Silma karena sinyalnya jelek. Jadi mohon maaf kalau misalnya penampilannya juga kurang persiapan. Nggak apa-apa mas, sama teman sendiri kan. Oke siap. Setelah kuliah ini kayak gimana? Ini belum ada yang nanya nih kayaknya Mas. Itu nggak masalah, ya Mas ya? Ya, mungkin karena putus tadi lah. Iya, terus pada oh itu Mas ada yang tanya dari Afra, Rarafra itu ya. Mas mau tanya kalau magang sekitar bulan Saya kalau Januari misalkan gagal terus bisa nggak ya? Aduh, mengulang tahun saya ini Mas. Oh ini magang di tempat saya berarti di Puslit Puslit. Loka. Sebenarnya pada prinsipnya itu tergantung dua mas. Jadi UGM atau Kapertam mengizinkan untuk magang atau tidak, atau pas kondisi dari Jember itu masih apa PSBB atau enggak. Oh iya. Jadi pada prinsipnya bisa. Atau nanti saya WA aja tak kasih kontaknya untuk berkomunikasi. Atau tanya ke Mas Arya itu, tahu dia harus tanya siapa. Iya Mas. Tapi untuk Dulu saat ini memang belum bisa, untuk bulan ini belum bisa. Karena memang situasinya sedang semuanya kan tutup untuk eksternal. Kemarin juga ada mahasiswa magang pulang, diminta pulang sama kampusnya. Jadi sebenarnya yang bikin susah, menurut anggapan saya itu izin dari kampusnya itu diizinkan atau enggak. Tuh. berarti kalau secara apa ya misalnya kalau dari Puslitnya gitu udah boleh asal kondisi di sana aman gitu lah Mas. Cuman kembali ke kampusnya lagi gitu. Iya. Gitu. Tuh bisa Fra berarti Fra. Asal Bisa, keadaan ya keadaan yang Rara. Iya Mas. Nah aku mungkin mau tanya nih Mas. Kalau teman-teman belum ada yang tanya lagi ya. Nah ini buat apa ya? Kadang kalau dari aku sendiri itu kan belum ada gambaran kalau kuliah itu harus langsung kerja atau lanjut studi kayak gitu kan Mas. Nah itu sebetulnya apa gimana ya caranya biar kita bisa menentukan oh ini lulus atau kita langsung kerja atau lanjut studi itu apa yang disasar gitu Mas. Soalnya kadang kalau misalnya mulai itu kan kebanyakan terus lulusan setelah S2 atau S3 itu kan lanjut jadi peneliti atau dosen ya itu tuh Mas. Atau ada yang nanti gimana tanggapan? Baik. Gini aja wis dari pengalamanku ya. Dulu tuh saya setelah lulus itu nggak kepikiran untuk S2 malah. Cuman saya sering daftar di SCC itu rata-rata malah di luar HPT yang saya daftar. Kayak di perusahaan retail, Indomaret, Alfamart, tuh. Terus perusahaan gas Samator, saya pernah. Perusahaan benih Sakatasi pernah. Cuman nggak lancar, maksudnya nggak keterima. Ya udah, saat itu saya buka-buka aplikasi di SCC.
itu ada fitur tes potensi diri. Nah, di situ ada kayak semacam pertanyaan psikologi online, paling cuma sekitar 15 menit. Jadi itu direkomendasikan kamu tuh cocok kerja sebagai apa. Oh, Mungkin dari situ bisa jadi dasar. Dari situ dulu saya tulisannya bekerja sebagai peneliti. Nah, jadi saya daftar lowongan peneliti langsung keterima. Ya udah, mungkin bisa coba rekomendasi dari, mungkin sekarang aplikasinya yang namanya Upgrade IT ya, bukan UGM ya. Itu sekali bisa dilakukan, nggak tahu kalau masih aktif bisa nggak, mungkin coba ya, jadi pemetaan potensi diri ya. perusahaan. Jadi psikotes kayak perusahaan itu belum tentu kamu tidak diterima itu kamu jelek, cuma tidak cocok. Jeleknya itu misalnya lihat dari wawancara langsung biasanya, atau dari IPK. Nilai. Kalau Oke, Mas. itu sih, ada yang bertanya ini. Ya, ini ada yang bertanya, ya Mas, dari Mas Anggi Adi Pratama. Wah, ini kahimnya IMHPT tahun lalu, Mas Anggi ini. Oke. Nilai lulus apa yang kita harus miliki atau apa lainnya. Iya, berarti mungkin soft skill atau hal lain yang bisa. Ini ya, Iya, Mas, benar. nilai dari ijazah sudah cukup. Sebenarnya ini saya prioritaskan. Satu itu kemampuan berbahasa Inggris. Ayo sedapatnya, yang penting punya. Hanya beberapa lembaga riset swasta itu hampir semuanya mensyaratkan itu. Kalau kalian melihat di mesin Golkar terakhir kan mensyaratkan itu juga tentang lowongannya. Bisa aja kamu lihat di IG nilainya ini saya prioritaskan. Sekarang di itu kemampuan berbahasa Inggris. Gabung pusat penelitian pegang Cina ada lowongan belum ditutup sedapatnya, yang penting juga mensyaratkan itu. Hanya sebenarnya kalau nggak punya itu ada triknya, itu hampir semuanya mensyarat. Dulu saya nggak punya sebenarnya. Kalau kalian melihat di apa minta diri zaman biar benar tentang lowongan itu menandakan bahwa kita itu bisa aja kamu lihat di IG nilainya ini walaupun nggak kayak prioritas itu kan ditulis di apa tidak bisa punya waktu nggak bisa kita pegang. Nah tapi siapa wawancara itu bisa juga bahasa Inggris. Kalau ditanya sebenarnya kalau nggak punya itu ada triknya. Saya yakin misalkan cara dulu saya nggak punya. Terus sama kalian melihat ini minta diri zaman mungkin kemampuan soft skill menandakan tentang inisiatif. Bisa kita lihat di IG nilainya ini walaupun nggak kayak prioritas itu inisiatif nomor satu. Jadi harus apapun Inisiatif ini. harusnya seperti ini ya kita kerjakan. Kita pegang supaya seperti siapa wawancara itu bisa juga bahasa Inggris. Oke, Mas, terima kasih. Mungkin jawabannya. Terlalu banyak malah saya terlalu sekarang bahasa Inggris itu hampir setara dengan inisiatif untuk beberapa syarat. Jadi bahasa Inggris itu tidak hanya bahasa Inggris, kuliah, jadi beberapa Inisiatif ini. harusnya seperti ini ya. Oke, Mas, terima kasih atas jawabannya. Berarti salah satu yang bisa dijadikan apa ya? Oke, Mas, terima kasih. Mungkin kalau kita mau dipusut itu yang penting, Mas ya. Bahasa Inggris tadi ya misal, terus soft skill, inisiatif, terus keunikan masing-masing pribadi ya, Mas. Sekarang bahasa Inggris Oke. itu hampir setara. Ya. Ini ada yang tanya lagi, mungkin pertanyaan terakhir sih, Mas, dari Arif _@ ini. Dia kayaknya maba 2019
2019, Mas. Oke, Mas, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya, salah satu yang bisa Mas, keahlian penting apa yang harus dimiliki oleh proteksi utara taman dengan tantangan di bidang pertanian sekarang, Mas? Bahasa Inggris, boleh misal, terus soft skill, inisiatif, terus keunikan masing-masing pribadi, Mas. Ya. Ini ada yang tanya lagi, mungkin pertanyaan terakhir sih, Mas, dari Arif _at ini. Dia kayaknya maba 2019. Oke, Mas, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya, salah satu yang bisa Mas, keahlian penting apa yang harus dimiliki oleh proteksi utara taman dengan tantangan di bidang pertanian sekarang, Mas? Bahasa Inggris, boleh misal, terus soft skill, inisiatif, terus keunikan masing-masing pribadi. Kalau tertarik di bidang Ya. Ini ada yang tanya lagi, mungkin pertanyaan terakhir sih, Mas, dari Arif _at ini. Dia kayaknya maba 2019. Oke, Mas, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya, salah satu yang bisa Mas, keahlian penting apa yang harus dimiliki oleh proteksi utara taman dengan tantangan di bidang sekarang, Mas? Oke. Bahasa Inggris, boleh misal, terus soft skill, inisiatif, terus keunikan masing-masing pribadi. kalau tertarik di bidang apabila setelah Ini ada yang tanya lagi, mungkin pertanyaan terakhir sih, Mas, dari Arif _at ini. Dia kayaknya maba 19. Oke, Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu Mas, keahlian penting apa yang harus dimiliki oleh proteksi utara taman dengan tantangan di bidang pertanian? warna Iya. Masalah di lapangan ya, Mas, ya? tidak menuntut Pertanyaannya, mulai belajar dalam berpikir iya betul. Iya. Masalah di lapangan ya, Mas, ya? Dibutuhkan adalah kita punya ketertarikan terhadap suatu bidang ilmu yang misalnya kayak di biobakteri, terus cari kasusnya, cari hal yang berkaitan dengan itu, terus itu menjadi keunggulan kita saat berada di dunia kerja kayak gitu ya, Mas. Iya, nanti kan ditanya dari itu, kan nasibnya tidak seperti Masalah di lapangan ya, Mas, ya? ya enggak, Dibutuhkan adalah kita punya ketertarikan terhadap suatu bidang ilmu yang misalnya kayak di biobakteri, terus cari kasusnya, cari hal yang berkaitan dengan itu, terus itu menjadi keunggulan kita saat berada di dunia kerja kayak gitu ya, Mas. contohnya banyak, ya. Tapi tidak ABC, cuman pertanyaannya itu kan nasibnya Masalah di atau lapangan kalau ini masalah orang-orang dibutuhkan adalah kalau kita punya ketertarikan terhadap suatu bidang ilmu yang misalnya kayak di biobakteri, terus cari kasusnya, cari hal yang berkaitan dengan itu, bisa aja daftar itu menjadi keunggulan kita saat berada di dunia kerja kayak gitu. contohnya banyak yang tapi tidak ABC, cuman pertanyaannya itu kan nasibnya di kabupaten biasanya lawannya nggak terlalu banyak. Kalau provinsi ini masalah orang-orang Dibutuhkan adalah kita punya ketertarikan terhadap. Oke, Mas, ini mungkin tadi pertanyaan terakhir ya dari si Arif tadi. Ini karena kita juga terbatas oleh waktu, memasuki sesi selanjutnya adalah kesimpulan dari Mas Arif sendiri. Mungkin bisa tentang apa yang sudah disampaikan tadi dirangkum di akhir, disimpulkan kembali, atau ada pesan-pesan yang ingin Mas sampaikan ke teman-teman semua ini, khususnya buat
teman-teman maba atau yang mau lulus kayak gitu kan, mau lulus langsung kerja atau kita lanjut studi sih atau gimana? Pertanyaan terakhir ya, monggo mas dipersilakan. Dari si Arif tadi, ini karena kita juga terbatas oleh waktu, memasuki sesi selanjutnya adalah kesimpulan dari Mas Aris sendiri. Mungkin bisa tentang apa yang sudah disampaikan tadi dirangkum di akhir, disimpulkan kembali, atau ada pesan-pesan yang ingin Mas sampaikan ke teman-teman semua ini, khususnya buat teman-teman maba atau yang mau lulus kayak gitu kan, mau lulus langsung kerja atau kita lanjut studi sih atau gimana? Yang terakhir ya, monggo mas dipersilakan. Dari si Arif tadi, ini karena kita juga terbatas oleh waktu, memasuki sesi selanjutnya adalah kesimpulan dari Mas Aris sendiri. Mungkin bisa tentang apa yang sudah disampaikan tadi dirangkum di akhir, disimpulkan kembali, atau ada pesan-pesan yang ingin Mas sampaikan ke teman-teman semua ini, khususnya buat teman-teman maba atau yang mau lulus gitu kan, mau lulus langsung kerja atau kita lanjut studi sih mungkin gimana? Yang terakhir ya mas, ini karena kita juga terbatas oleh waktu, memasuki sesi selanjutnya adalah kesimpulan dari Mas Aris sendiri. Mungkin bisa tentang apa yang sudah disampaikan tadi di akhir, atau pesan-pesan yang ingin Mas sampaikan ke teman-teman semua ini, teman-teman maba atau yang mau lulus gitu kan, mau lulus langsung kerja atau kita lanjut studi sih mungkin gimana? Oh iya, karena kita juga terbatas oleh waktu, memasuki kalau aktivitas dari Mas Aris sendiri, mungkin bisa tentang apa yang sudah disampaikan tadi saran saya kalau S2 itu tidak harus di UGM. bagus juga ya mas. Biasanya kalau di Atau yang mau lulus kerja lanjut studi, cuman kalau nggak bisa ya salah juga itu. oh iya, Atau di iya. pengalaman sendiri sih kalau aktivitas, cuman kalau S2 di UGM nanti kodongnya banyak. Saran saya kalau S2 itu tidak harus di UGM. Bagus juga ya mas. Biasanya kalau khawatir pandemi ini mungkin kalian sudah banyak kemampuan buat cuman kalau S2 di UGM harus tinggal peluang. Saran saya kalau di Indonesia yang paling kuat itu SPP sama UGM pendek. Bagus juga ya mas. Kalau pendek itu harus sampai dokter. Di S2 yang kalau dokter 4 tahun. Oke. Enggak sudah dokter dari mana ke SCC aja ya. Bisa tanya nanti bisa konsultasi lewat ketemu langsung. Atau psikologi. Mungkin kalau sekarang bagus pakai online, tapi minimal itu mengurangi 4 tahun. Oke mas. Berarti itu ya mas tadi yang sampaikan Mas Aris, pesan-pesannya untuk teman-teman mungkin itu ya mas. Oke, terima kasih mas. Mungkin terakhir dari saya ya, sebelum kita tutup, mungkin memberi sedikit pandangan juga dari perspektif mas, saya pribadi untuk kehidupan pasca kampus ini gimana. Intinya jalani dulu aja apa yang kalian hadapi sekarang kayak gitu. Misalnya kalian lagi kuliah, ya udah jalani kuliah dengan sungguh-sungguh. Tapi di dalam kuliah itu jangan juga diem pada satu tempat. Kalian harus mencari hal-hal baru kayak gitu dengan mengikuti kegiatan, event, organisasi, atau misalnya ada yang mau part time juga nggak masalah, atau ada yang emang fokusnya belajar terus ingin lanjut studi ke S2, S3 nggak masalah. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Jadi
cobalah gali itu terus sampai pada akhirnya nanti menemukan organisasi hal yang memang kalian ada yang mau part time juga nggak masalah, atau itu aja sih mas yang dari saya ke teman-teman belajar. Bener ya mas ya? Oke, nggak salah kan mas? Masalah semua orang punya jalan hidupnya mas ya. Jadi masuk. Nih buat terakhir kita, oh ini tak tutup dulu mas, tak tutup dulu. Nanti mau sesi screenshot foto-foto. Itu aja sih mas yang dari saya. Oke, sekian acara dari MHPT dengan tema ya. Oke, dengan judul Halo Alumni ini yang bertema kehidupan pasca kampus. Ya, mungkin karena kita terkendala kondisi dan harus melaksanakan ini secara daring, tidak masalah. Yang penting di sini yang pertama dapat poin, kita masih terjaga silaturahmi mas dengan alumni HPT yang angkatan terdahulu. Ya, terus kemudian bisa saling sharing juga, kita dapat ilmu, saling berbagi ilmu, dan juga mengisi waktu luang di sini. Yang pertama dapat poin, kita ya terima kasih. Saya sebagai moderator Arya Silma mungkin mohon maaf apabila dari pihak kami menyelenggarakan masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Mas Aris juga terima kasih banyak udah meluangkan waktunya, udah mau digangguin di sore-sore puasa ini mas, lapar-lapar tapi sebagai moderator terus mas Aris. Mungkin mohon maaf apabila dari ya itu aja mungkin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar-besarnya kepada Mas Aris juga terima kasih banyak. Mas, ini kita di foto dulu mas, di sore-sore puasa ini mas, lapar-lapar tapi atau tak anu dulu mas, atau tak ini dulu ya biar gambarnya bagus, soalnya Mas Aris kayaknya sinyalnya agak bermasalah ya mas di gambar saya kok agak mas, ini kita di apa ya, burem gitu loh mas, di HP saya burem, atau tak anu dulu mas, atau tak ini dulu ya biar gambarnya bagus, soalnya Mas Aris kayaknya sinyalnya agak bermasalah ya mas di gambar saya kok. Apa tak anu dulu mas ya, agak mas close, Mas Aris keluar dulu nanti tak belum gitu masuk lagi di HP saya fresh gitu, atau Mas Aris tak ya biar nanti tak invite lagi dulu ya biar gambarnya bagus, soalnya Mas Aris kayaknya sinyalnya agak bermasalah ya mas di gambar saya kok. Apa tak anu dulu mas ya, agak mas close, Mas Aris keluar dulu nanti tak belum gitu masuk lagi di HP saya fresh gitu, atau Mas Aris tak ya biar nanti tak invite lagi dulu ya biar gambarnya bagus, soalnya Mas Aris kayaknya sinyalnya agak bermasalah ya mas di gambar saya kok. Apa tak anu dulu mas ya, agak mas close ya. Mungkin tadi ya teman-teman sedikit dari MHPT, kurang lebihnya kita mohon maaf karena tadi terkendala kondisi sinyal juga, jadi ya gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita tadi dapat juga poin-poinnya bagaimana kita menghadapi kehidupan setelah kuliah, bagaimana kita menghadapi perkuliahan sekarang dan juga menyikapinya biar sinyal juga. Jadi ya bentar ini nggak apa-apa, ini kalau mau udahan juga nggak apa-apa, dapat juga poin-poinnya, masih nunggu Mas Aris bagaimana kita menghadapi buat keperluan dokumentasi kuliah, bagaimana kita menghadapi perkuliahan sekarang dan juga menyikapinya biar sinyal juga. Jadi ya bentar ini nggak apa-apa, ini kalau mau udahan juga nggak apa-apa, dapat juga poin-poinnya, masih nunggu Mas Aris bagaimana kita menghadapi buat keperluan dokumentasi kuliah, bagaimana kita menghadapi perkuliahan sekarang dan juga menyikapinya biar sinyal juga. Jadi ya bentar ini nggak apa-apa, ini kalau mau udahan juga nggak apa-apa, dapat juga poin-poinnya, masih nunggu Mas Aris buat keperluan dokumentasi kuliah. Oke, Mas Aris sudah kembali lagi sekarang dan juga ini udah agak mendingan mas. Bentar. Oke, bentar. Tak anu dulu mas, tak screenshot. Ini bisa senyum mas. bisa senyum mas. Oh, siap. Aman. Udah mas. 1, 2, tak anu dulu mas, 3. Tak screenshot. Oke. Lagi mas, sekali lagi mas. 1, 2. Ini bisa senyum mas.
Tiga. Aduh, bentar Mas. Oh, Ya, iya, bentar, siap. Ki. Dua, aman. Oke, terima kasih banyak Mas Aris sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Mas. Oke, Yo. ya. Semoga Amin. aja. Oke. Makasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mas. Yo. Waalaikumsalam. Oke, kayak gitu tadi teman-teman live kita. Makasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan HPT 2009 Mas Aris. Jadi sedikit cerita. Dulu itu beliau pembimbing saya ketika KL di Puslit Koka gitu. Waktu itu mendampingi saya ketika pembuatan laporan itu ini inventarisasi serangga di kebun lahan kopi. Jadi beliau itu identifikasinya mantap. Identifikasinya mantap, terus lulusan IPB entomologi juga kalau nggak salah. Nah itu dulu di UGM di anaknya Pak Puta, jadi ya kayak gitulah, tidak bisa diragukan lagi kemampuan identifikasinya. Tuh, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung.